Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Salawat perbaiki sifat perbaik, baca salawat perbaiki salawat, semakin salawat kita baiki syarah kehidupan kita akan lebih takbir. Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nangis, ini pengantin baru. Ini baru kurang lebih 4 bulan lah dia nikah sama seorang laki-laki. Namanya si Faisal laki-lakinya. Aduh. Dia ngajak saya ke sini. Faisal itu lagi berguru sama dukun namanya Abah Suryadi. Dia Abah Suryadi terkenal, dia punya santet, dia galak. Ini juga keluarganya diancam-ancam sama Abah Suryadi gara-gara suaminya berguru dari muridnya. Si Faisal jadi kanjingan angge-angge. Yes. Memang Faisal ini dia mau lagi belajar ilmu atau apa? Dia sudah nggak ingat apa-apa gitu. Iya, nggak ingat sama saya sama sekali, Pak. Terus Nengnya mau Faisal pulang kembali lagi sama Neng? Mau pulang lagi. Jangan suami saya gitu. Oh, ya yang penting nanti pulang lagi kan? Iya. Terus yang penting Neng jangan nangis. Terus tenang aja, saya bertanggung jawab, saya akan jemput AA-nya Neng, AA Faisal akan saya jemput. Akan saya kembalikan lagi sama Neng biar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pokoknya jangan takut ketika itu dukun. Ya wis benar. Yang penting ketika dukun-dukun ngancam nanti urusannya sama saya. Jangan nangis Nengnya. Ya. Maksud kamu siapa ya? Mohon maaf, saya dengan Kasmat. Anda siapa? Saya Neneng. Oh, Neneng. Boleh saya bicara di luar? Enggak, mau ngapain ah? Saya lagi nemenin guru saya. Keluar. Saya lagi nemenin guru saya. Oh, guru saya lagi tidur. Ya makanya saya keluar mau ketemu sama kamu, mau ngobrol sebentar. Ayo sebentar. Janji ya, sebentar ya. Ya, sebentar. Udah santai aja. Duduk kamu. Maksudnya apa ya? Kamu waras. Ya waras, masa beli waras? Kamu waras. Waras lah. Kamu siapa tadi namanya? Saya Neneng. Jangan bohong kamu. Kok bisa bohong? Nama saya Neneng. Jangan bohong. Kata sama saya. Nama saya Neneng. Kamu Faisal kan? Maksud kamu siapa, Faisal? Saya nggak kenal Faisal. Anda namanya Faisal. Jangan kamu rubah-rubah jadi Neneng. Kan Bapak lihat sendiri, saya itu wanita. Wanita apa? Kenapa kamu jadi kayak walang? Walang, kira saya binatang. Kamu Saya Neneng, Pak. Faisal, kamu kenapa jadi kayak gini? Ini kayak walang keke kamu. Kamu waras ke itu, istri kamu nangis. Dan aja kamu. Kamu jangan aneh-aneh, saya nggak punya istri. Jangan aneh-aneh, nggak punya istri. Itu istri kamu nangis. Kamu pengantin baru, kenapa malah dekem di sini? Faisal. Saya Neneng. Neneng. Neglot apa kamu? Ini apa ini? Kemed sama saya. Kemed enak aja. Ini saya kayak gini belajar dari guru saya. Pulang.
Nggak mau. Pulang. Nggak mau. Pulang. Enggak. Pulang nggak? Enggak. Kenapa nggak mau pulang? Nggak mau, saya udah nyaman di sini. Yuk, pulang. Pulang. Enggak. Kamu tuh Faisal. Kenapa kamu malah berubah Saya jadi... Neneng, jangan panggil saya Faisal. Kamu kenapa jadi Batman? Batman. Ada Yuk, aja kamu ini. pulang Faisal. Enggak. Kamu lagi nggak waras Faisal. Kamu yang nggak waras. Kepatin sama Saya nggak kenal kamu. Ya makanya saya juga nggak kenal kamu. Saya kaget aja kenapa Faisal jadinya Neneng. Emang nama saya Neneng. Yuk pulang. Enggak. Pulang. Enggak. Kepatin sama saya. Kamu berani sama saya, nantangin. Berani saya. Kok jadi kamu nantangin saya? Ya nantang saya. Tong. Kamu belum tahu saya punya ilmu. Ya terserah kamu aja. Apa yang buat Faisal? Kenapa jadi kayak gini kamu Faisal? Dan kamu. Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kang Ujang Bustami kali ini tak habis pikir. Bagaimana bisa lelaki yang bernama Faisal ini kini mengaku sebagai seorang wanita yang bernama si Neneng. Dan walaupun Kang Ujang Bustami sudah memaksanya dan bahkan menyerangnya, si Neneng ini tetap kekeh mengaku sebagai seorang wanita. Sedangkan kedatangan Kang Ujang Bustami kali ini, adalah untuk membawa si Neneng alias si Faisal ini. Dan hal itu Kang Ujang Bustami lakukan, adalah demi memenuhi janjinya untuk menolong seseorang wanita yang bernama Ning Inayah. Yang mana, rupanya Ning Inayah ini baru saja menikah sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu. Namun karena merasa burungnya seringkali susah untuk berdiri, maka si Faisal ini melakukan pengobatan kepada dukun sakti yang bernama Dukun Suryadi. Akan tetapi, setelah melakukan pengobatan, si Faisal ini perlahan-lahan justru menunjukkan tanda-tanda kejanggalan dan juga keanehan. Karena, dia bukannya tampak dan tampil lebih perkasa, namun dia justru cenderung lemah gemulai layaknya seorang perempuan saja. Selain itu, si Faisal ini ketika diajak untuk berhubungan badan dengan istrinya, dia seringkali mencari berbagai macam alasan untuk menghindari sang istri. Padahal kedua keluarga besar sudah sangat ingin menimang cucu dari pasangan pengantin baru tersebut. Dan sejak kejadian itu, si Faisal ini justru tidak pernah pulang, dan dia justru memilih menginap di rumah si Dukun Suryadi. Sebagai seorang istri, Ning Inayah masih berusaha membawa pulang suaminya dari rumah si Dukun Suryadi. Namun, justru Dukun Suryadi berusaha menghalangi dan bahkan dia juga menyantet saudara Ning Inayah yang mengantar Ning Inayah pada saat itu. Dukun Suryadi bahkan berkata, jika selamanya si Faisal itu adalah miliknya, dan siapapun yang berani datang untuk membawanya, maka dia tak akan segan lagi untuk menyantetnya seperti yang dilakukannya saat itu, bahkan bisa jadi juga akan disantet hingga mati. Dan akibat ancaman tersebut, Ning Inayah dan keluarga besarnya tidak lagi berdaya karena takut akan ancaman santet si Dukun Suryadi. Malam-malam yang dingin dan sepi pun, akhirnya menemani keseharian Ning Inayah. Dia tidak tahu, dosa apakah yang telah diperbuatnya, sehingga rumah tangga yang baru seumur jagung itu kini berada di ambang kehancuran akibat ulah Dukun Suryadi. Namun, rupanya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu masih mengasihi Ning Inayah. Karena kemudian ada orang yang menyarankannya untuk meminta bantuan kepada Kang Ujang Bustami.
Ning Inayah awalnya merasa takut tidak bisa membayar Kang Ujang Bustomi, namun rupanya orang itu berkata setidaknya Ning Inayah harus berusaha. Masalah biaya dia yakin Kang Ujang Bustomi adalah orang baik yang tidak akan menyusahkannya. Hingga pada akhirnya, Ning Inayah pun memberanikan diri untuk menghubungi Kang Ujang Bustomi. Ternyata begitu Ning Inayah menceritakan permasalahannya, Kang Ujang Bustomi tidak memberikan syarat apapun dan bahkan beliau berusaha menenangkan Ning Inayah, serta kemudian berjanji akan membawa pulang suami yang baru menikahinya tersebut. Dan untuk melaksanakan janjinya, Kang Ujang Bustomi pun kemudian mendatangi rumah si Dukun Suryadi. Dan kedatangan Kang Ujang Bustomi ini, pada awalnya ditolak oleh anak angkat dari Dukun Suryadi ini. Namun, karena Kang Ujang Bustomi tetap memaksa, maka akhirnya Ning Lisa itu pun membiarkan Kang Ujang Bustomi untuk masuk dengan syarat hanya untuk 5 menit saja. Namun rupanya, ketika Kang Ujang Bustomi bertanya tentang keberadaan si Faisal, Ning Lisa berkata jika tidak ada orang yang bernama Faisal di tempat tersebut. Tentu saja Kang Ujang Bustomi yang mengetahui kebohongan Ning Lisa ini tak bisa tinggal diam, sehingga beliau terpaksa melakukan kekerasan kepada wanita yang menjadi anak angkat Dukun Suryadi ini. Dan barulah setelah Ning Lisa ini dikalahkan, dia pun tak mempunyai pilihan lain selain menunjukkan keberadaan si Faisal kepada Kang Ujang Bustomi. Dan dari situlah, maka pertarungan antara Kang Ujang Bustomi melawan suami Ning Inayah ini bisa terjadi. Namun perlawanan si Faisal ini tak berlangsung lama, karena beberapa saat kemudian lelaki itu sudah berhasil Kang Ujang Bustomi kalahkan dan taklukkan. Jangan sebut-sebut saya Faisal. Tuh kan kamu tadi mau keceplosan kamu Faisal kan, neneng-neneng kamu. Udah aja kamu. Saya neneng. Kamu jangan aneh-aneh aja deh. Bangun kamu. Berdiri. Ini dari tembok kamu. Apa kamu tadi bukan Faisal? Ini apa ini? Ini apa ini? Ini saya asli. Ini susu. Jangan pegang-pegang. Ini susu kamu asli. Diam kamu. Ini susu kamu. Iya. Amat nih sama saya. Main gemet-gemet aja, jangan. Diam kamu. Buka. Apa ini kamu? Tuh. Edan aja kamu. Nah, kamu juga menjadi barang. Dulu kamu. Edan aja kamu. Tuh. Alah. Dulu. Buka kamu rambutnya. Kenapa kamu jadi berubah kayak megaloman? Saya kan di sini sama guru saya. Terus kamu mau diceporin dong sulitnya kamu. Ya enggak lah, enak aja. Enak aja. Wah, kamu tendang kamu. Ini gurunya nih. Siapa kamu? Kamu itu si Faisal si Faisal kenapa kamu dirubah jadi si Neneng? Ya urusan saya. Itu laki-laki loh. Kata siapa? Kata siapa? Kata itu saya. Neneng. Neneng apa itu sih? Memang itu Neneng. Dia punya trijilan kamu. Kata siapa? Kata saya. Saya suka sama dia. Suka-suka ya itu tadi susunya aja isinya sempak dijejel-jejelin. Ya ada saya suka sama dia. Dan kamu. Kamu maunya apa ini? Kasihan dia punya istri. Ini kamar saya ini. Itu rumah kasihan saya. punya istri. Istrinya itu lagi nangis-nangis. Dia nggak pulang-pulang. Nggak ada. Kenapa di sini jadi megaloman? Biarin, saya suka sama dia. Dan aja kamu. Maunya apa? Kamu maunya apa? Ya kamu maunya apa?
Mana kamu? Masa aja kamu. Kamunya lagi nih, jangan kayak gitu. Kamu cepat kaosnya, cepat. Cepat BH-nya kamu. Kamu kenapa malah jadi kayak megaloman? Jangan kayak gitu kamu. Aja. Assalamualaikum. Oh, kamu kenapa lari? Oh, ini gurunya. Iya. Oh, Anda gurunya. Saya guru. Gila Pak kamu? Kamu yang gila. Kenapa saya gila? Ya kamu mau apa? Ya ini gila Pak. Masih itu si Faisal dirubah jadi si Neneng. Ya kalau enak bagaimana? Enak apa? Dan berarti kamu? Ya saya tanya enak, dia biarin. Jadi dia punya isi, Pak. Ini istrinya nangis pengantin baru. Dia mau sama dia. Dan aja ini nih yang numpakin, yang penting. Kurang ajar ya kamu. Kamu siapa sih? Mentang-mentang kamu punya ilmu, kamu apa suami saya sampai berubah semuanya? Jawab. Kamu nantang sama saya lah. Silakan. Takut. Dasar. Lah, kamu jangan kayak gitu. Dan aja kamu. Kamu mau tobat nggak? Kamu yang edan. Kamu mau tobat? Tobat apa? Saya nggak mau tobat apa? Kasihan Pak itu si Faisal itu. Kenapa malam ini jadi pakai kutang-kutang kayak gini? Itu bukan Faisal, itu si Neneng. Neneng apa? Anak kelilipan. Itu apa? Kepret tuh punya murid kayak gini. Dia suruh saya berusaha begini. Mau apa? Berarti kamu juga numpakin ini sulitnya. Iya, mau apa? Kalau dia mau. Dan berarti kamu. Kamu yang edan. Semuanya dasar gila semua. Kamu yang gila. Pergi semua dari muka bumi ini. Dia nih. Pergi kamu. Nggak bisa. Terus anak kamu juga jangan-jangan ditumpakin sama kamu. Terus kalau dia kenapa? Kan edan kamu. Ya enggak edan. Sama-sama enak deh. Edan aja kamu. Dasar. Biarin aja orang suka-suka saya. Matiin ya kamu. So, Kamu yang saya matiin. mau sadarin nggak muridnya? Enggak. Kenapa? Enggak bisa. Mau kuburan apa rumah sakit? Kamu yang mau. Kuburan. Mau kuburan apa rumah sakit? Mau nantang sama saya. Ya, saya nantang. Setantang kamu. Masuk dulu. Enggak, saya mau kembali sama Iin aja. Masuk. Kembali sama Iin. Gerakkanlah jin setan berkayang. Gerakkanlah jin jantung. Jin hitam. Gerakkanlah.
Kamu gila aja. Itu si Faisal bisa berubah jadi kayak megaloman kayak gitu. Ana seharusnya ketika guru punya murid seperti itu, ana nasihatin yang baik. Main surung-surung aja. Itu silit, Pak, bukan kucing. Edan aja kamu. Apa yang merasuki pada dirimu? Nah, itu si Suryadi edan, gila. Ceburin ke laut kamu. Penyakit kayak gitu. Itu pengantin baru loh. Itu istrinya nangis-nangis semuanya. Keluarganya semuanya diancam semuanya. Gara-gara silit kamu. Aduh, melebar kemana-mana. Edan aja. Ya salam. Parah, parah. Terus kamu punya anak nih. Kamu kalau punya anak laki-laki, terus ada yang nyurungin gitu, jadi berubah. Yang jadinya neneng, bisa jadi megaloman, terus kamu gimana? Terus kamu punya anak laki-laki nih? Punya? Saya rubah nih jadi neneng, mau nggak? Silit yang rapat bisa jadi bolong. Ya makanya sama Pak, itu si Faisal juga. Dia punya istri, bisa jadi berubah kayak megaloman, kayak walang. Dan ya salam. Marah. Apa yang merasuki pada dirimu? Anda turun tempelengin muridnya, kenapa malah membela muridnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya
Akhirnya guru dukun ini berhasil Kang Ujang Bustomi hajar hingga dia tepar dan terkapar. Kang Ujang Bustomi juga sudah membuang ilmu-ilmu hitam sang guru dukun ini. Kang Ujang Bustomi berharap, kedepannya orang-orang seperti Dukun Suryadi dan gurunya ini tak lagi menyesatkan masyarakat lagi. Sesaat kemudian, Kang Ujang Bustomi mencari keberadaan suami Ning Inayah. Dan rupanya, Dukun Suryadi yang mempunyai kelainan mental ini sudah menyukai wajah-wajah tampan para lelaki. Jadi begitu ada orang-orang yang datang kepadanya untuk berobat atau meminta sesuatu, maka dia akan menggunakan ilmu gendamnya dan menghipnotis para lelaki tersebut. Hal itu Kang Ujang Bustomi ketahui dari mulut Dukun Suryadi ini, karena semenjak dia mengamalkan sebuah amalan ilmu hitam dari gurunya, entah mengapa nafsunya menjadi semakin liar dan tak bisa terkendali. Dan karena kejahatan-kejahatannya itu, kini Kang Ujang Bustomi menghajarnya hingga dia tepar dan terkapar sama seperti guru dukunnya. Dan setelah membuang ilmu-ilmu hitam si Dukun Suryadi, Kang Ujang Bustomi berusaha menyembuhkan dan menghilangkan pengaruh gendam yang kembali menguasai suami Ning Inayah ini. Semoga kedepannya lelaki ini bisa bertaubat dan juga insaf, sehingga dia akan bisa membina rumah tangga yang bahagia dengan istrinya, Ning Inayah. Dan semoga orang-orang sesat semacam Dukun Suryadi ini bisa diberantas dari muka bumi ini, amin. Sadar, Iya, saya udah sadar, saya nggak bakal balik lagi. Nah, bawa pulang isinya. Baca istighfar kamu. Istighfar, Kamu jangan kesini lagi. Pejamkan matanya kamu. Baca istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Saya doakan mudah-mudahan kamu diberi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Gandeng istri kamu, pulang sana, nunggu di mobil. Terus, awas kamu jangan kembali lagi ke sini. Sana. Kamu, yang benar kamu udah punya istri kamu, edan aja kamu. Aduh, parah lagi. Bukan. Kasman, ikut kemana? Enggak, di sini aja. Enggak mau. ikut Kang. Enggak, di sini sama bapak aja, sama bapak kamu di sini. Ikut kemana? Enggak, saya mau pulang. Ikut kemana? Ikut sama Akang. Jangan ikut sama saya. Kan sama bapak aja di sini. Enggak, mau ikut Akang aja. Ikut kemana? Jangan, nanti itu bapaknya ngamuk terus gimana? Nggak mau, kenapa? Itu tuh sama bapak kamu aja. Ya nih, kerudungnya dipakai nih, coba dipakai. Tuh kan cantik. Aduh, ya pakai nih.